Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga kurang berhati-hati saat mendaki, wisatawan asal Belgia terpeleset dan jatuh di jalur Gunung Rinjani. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi karena menggadaikan motor milik kekasihnya. Kantor DPRD NTB diduga sengaja dibakar menggunakan bom molotov. Polisi periksa sejumlah saksi termasuk anggota legislatif. Polisi terus mengusut peristiwa pembakaran kantor DPRD NTB saat unjuk rasa mahasiswa memprotes kenaikan tunjangan DPR pada 2 pekan lalu. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan menemukan dugaan kantor tersebut sengaja dibakar menggunakan bom molotov. Hal tersebut mengakibatkan seluruh gedung utama dan fasilitas yang ada di dalam kantor habis terbakar. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk Kabag Umum DPRD NTB terkait pembakaran dan pencerahan yang diduga dilakukan oleh massa aksi. Hasilnya gimana? Hasilnya kebakaran. Yang spontan bang ya? Dibakar atau? Iya dibakar. Jadi ya dibakar dengan bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kemarin lah. Apakah mengarah ke siapa yang membakar nanti akhirnya? Iya seperti itu. Tapi ini kan reaksi spontan katanya Bu Ketua DPRD itu Pak. Reaksi spontan gimana maksudnya? Ya, pembakaran itu. Tidak ada pembakaran spontan. Kalau spontan nggak mungkin terbakar. Spontan tuh pasti secara sadar dia. Selain terus memeriksa saksi termasuk anggota DPR secara maraton, sampai saat ini polisi masih menunggu total kerugian negara atas kasus kebakaran tersebut. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Seorang pemuda berinisial IAM diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri sepeda motor milik kekasihnya yang terparkir di halaman hotel. Pelaku membawa kabur motor tersebut dengan alasan ingin keluar mencari makanan. Polisi menangkapnya setelah memeriksa rekaman kamera pengawas di areal hotel. Tersangka ditangkap di pinggir Jalan Cakra Negara usai menggadai sepeda motor kepada salah seorang warga. Penangkapan tersangka atas laporan pacarnya yang kehilangan motor saat menginap di salah satu hotel di Mataram. Tersangka diketahui merupakan residivis yang pernah terlibat kasus yang sama dan keluar lapas setahun lalu. Tim Puma Polresta Mataram melakukan serangkaian penyelidikan sehingga dapat identitas bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor itu adalah pasangan daripada korban itu sendiri. Yang kemudian pada saat pagi harinya, terduga pelaku ini mengaku akan membeli sarapan pagi. Yang kemudian mengambil secara diam-diam kunci sepeda motor di tas milik korban. Yang kemudian membawa lari sepeda motor itu yang selanjutnya digade oleh terduga pelaku senilai 4 juta rupiah. Pelaku mengaku menggadai motor korban sebesar 4 juta rupiah untuk modal berjudi online. Pergi dari hotel bawa motor, saya pergi ke tempat jualnya di tempat gadenya itu dah. Kamu gade di sana berapa? Ya, kamu gade? 4 juta. 4 juta. Nah itu uang hasil gade itu bawa kemana? Pakai saya main judi. Atas ulahnya tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Seorang ibu rumah tangga berinisial HI diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga mencuri perhiasan di rumah tetangganya di Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan.
Tersangka ditangkap atas laporan korban yang mengaku rumahnya dibobol maling dan kehilangan sejumlah barang berharga miliknya. Dari hasil pemeriksaan saksi dan memeriksa rekaman kamera pengawas di rumah korban, polisi akhirnya membekuk tersangka yang tak lain adalah tetangga korban. Dari tangannya, polisi menyita cincin emas yang belum sempat dijual, uang tunai 1,6 juta rupiah, dan rekaman kamera pengawas sebagai barang bukti. Dari hasil pemeriksaan polisi, perempuan 49 tahun itu mengaku masuk rumah dengan merusak kunci pintu rumah saat mengetahui korban sedang berpergian. Yang berhasil mengamankan terduga pelaku yang notabene-nya merupakan tetangga daripada korban itu sendiri. Jadi pelaku yang aktivitas sehari-harinya sering menggunakan aset keluar masuk pekarangan milik korban, melihat kondisi rumah itu dalam keadaan sepi, sehingga ada niat buruknya, niat jahatnya untuk melakukan pencurian di sana. Tersangka mengaku terpaksa mencuri karena terdesak untuk membayar hutang. Berapa kali punya ngambil? Tumben di sana atau tumben di tempat lain juga ada? Oh. Apa aja punya ambil? Cuma cincin 2. Cincin, apa lagi? Sama uang aja. Uang aja. Terus yang kalung? Enggak pernah. Kalung enggak ada? Iya. Atau punya enggak ingat? Enggak pernah. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Nah, nih barang. Atau kamu lepas nih barangmu ya. Dua pria bernama Muryadi 39 tahun dan Hamdani 30 tahun asal Karangbagu, Kecamatan Cakranegara diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Keduanya ditangkap di rumahnya masing-masing atas laporan masyarakat yang resah atas ulahnya mengedarkan narkoba. Dari tangannya, polisi menyita sabu-sabu 4,45 gram, pil ekstasi 0,09 gram, alat isap dan uang tunai jutaan rupiah sebagai barang bukti kejahatan. Selain mengedarkan narkoba, keduanya juga pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Sebelumnya kami mendapat informasi bahwa ada narapidana yang diduga kembali berulah melakukan peredaran narkoba dan menjual narkotika di wilayah Karangbagu. Dari hasil penyelidikan, kami mendapatkan informasi tersebut kedua-duanya, yakni H dan M, benar melakukan diduga transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Tersangka mengaku nekat mengedarkan narkotika karena tergiur keuntungan Rp100.000 per gram. Kenapa? 10 paket. Terus kamu jualnya per paket berapa? 1.100.000. Enggak, dari 10 ini kamu jualnya berapa per paketnya? 11. 110. Iya. Berarti kamu dapat untung 100.000 dalam 1 gram itu. Udah berapa lama kamu jualan? Udah 3 bulan. Atas ulahnya, keduanya dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.